Setiap hari, jutaan anak Indonesia melangkah ke sekolah, pengajian, maupun tempat belajar lainnya. Mereka belajar membaca, menulis, maupun menghitung. Tapi, ada pelajaran yang tak selalu tertulis di papan tulis. Pelajaran yang tak diujikan dalam soal pilihan ganda, tapi menentukan pilihan hidup mereka seumur hidup. Pelajaran tentang 29 karakter luhur, tentang menjadi manusia yang tahu bersyukur, berani berubah, mampu menolong, dan mau bertumbuh. Ini bukan sekedar karakter, ini adalah jati diri bangsa. Di tengah dunia yang terus berubah, masih adakah ruang untuk karakter luhur? Bisakah nilai-nilai ini tumbuh di ruang kelas, sekolah, pengajian, di rumah, dan di hati kita semua? Ini adalah kisah tentang mereka yang percaya bahwa menjadi pintar saja belum cukup. Kita juga harus menjadi manusia yang luhur. Karakter luhur adalah karakter yang berdasarkan Quran hadis. Karakternya orang iman, karakternya ahli surga, jati diri daripada orang iman, orang beragama yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, yang mana kita sebagai umatnya juga harus bisa mengikuti akhlak-akhlak atau karakter yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan diajarkan karakter luhur di lingkungan masyarakat, khususnya generus, harapannya dapat membentuk generus yang memiliki karakter luhur. Ini tentunya sangat bermanfaat dan baik untuk generus itu sendiri, karena menyangkut masa depannya, baik masa depan untuk di akhirat maupun dalam menghadapi tantangan zaman. Kita mengetahui bahwasanya orang bisa masuk surga itu dengan memiliki karakter luhur, dan termasuk suksesnya seseorang salah satu faktornya adalah dengan memiliki karakter yang luhur. Penerapan 29 karakter luhur bukan saja penting, tapi saya menilai adalah wajib disampaikan, diajarkan, dan dipraktekkan. Karena apa? Karakter luhur merupakan tadi dikatakan sebagai jati dirinya orang iman. Tapi dalil la ya'ti alaikum zamanun ilal ladzina ba'dahu sarum minkum, yang artinya tidak akan datang suatu zaman kepada kalian kecuali zaman tersebut lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Artinya ini adalah fondasi daripada karakter bangsa, yang mana di dalam jamaah sudah mulai penerapan karakter ini, yang tentu saja kontribusi kedepannya adalah generasi penerus menjadi generasi yang berakhlakul karim. Di antaranya pergaulan di luar yang sangat jauh dari nilai-nilai agama, seperti ada banyak dijumpai kasus-kasus tawuran, kemudian narkoba dan sebagainya. penggunaan gadget bagi anak-anak yang berlebihan dan kurang kontrolnya orang tua, sehingga ini juga mempengaruhi dalam mereka belajar di dunia pendidikan, belajar di dunia keagamaan, serta juga kurang kepedulian kepada di lingkungan keluarga. Kurang kontrolnya anak-anak yang seharusnya bisa mengerjakan sesuatu yang dia harus kerjakan, tapi karena asiknya menggunakan gadget sehingga dia mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak dia kerjakan. Adapun yang kami terapkan di lingkungan keluarga kami, terutama adalah penerapan sukses pembinaan generus di dalam LDI. Di lingkungan keluarga ya, itu saling menghormati, saling menghargai, dan toto kromo dalam keluarga
itu Islam menghargai itu harus bisa dijalankan. Itu yang mau kita tekankan di lingkungan keluarga ya. Ya karena kalau nanti kan di keluarga itu sudah bisa menerapkan masa toto kromo sopan santun, terus saling tolong menolong ya. Nanti di luar itu insya Allah nggak tanggung lagi, insya Allah bisa. Dari 29 karakter luhur yang sudah dicanangkan oleh LDII, bahwa yang paling sulit untuk diterapkan baik kepribadinya genderus atau juga sebagai orang tua adalah tentang 5 syarat kerukunan. Sebab di era zaman sekarang hablum minallah itu lebih mudah daripada hablum minannas. Dengan hablum minallah orang cukup berzikir, mengambil air wudhu, beribadah itu sudah cukup. Tetapi dengan hablum minannas ini yang lebih sulit untuk diterapkan oleh masing-masing genderus dan bagi orang tua. Sering ya, karena alhamdulillah genderus kita sudah mulai seperti contohnya bisa menata sandalnya di saat mau masuk ke masjid. Bisa melihat ketika ada tempat-tempat ibadah yang memang mungkin ada sampah yang berserakan, yang mungkin nggak tahu itu sampah siapa, dengan inisiatif pribadi dia mengambil dan menempatkannya ke tempat sampah. Kemudian diambil juga di lingkup keluarga. Alhamdulillah dari mulai berangkatnya mau sekolah, berangkat mengaji, pulang sekolah, pulang mengaji, mereka bisa membiasakan untuk ya berperilaku baik kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Dan ada nggak sih cerita misal perubahannya sesignifikan apa gitu? Ya kalau di keluarga kami ya itu contoh di penataan isi rumah itu sudah bisa ya. Jadi sudah, kalau dulu mungkin berantakan apa isi rumah berantakan, nah sekarang lebih mengerti, mereka lebih mengerti untuk bisa ngatur dan bersih. Lima unsur itu harus betul-betul, terutama orang tua, adapun yang lainnya itu membantu. Terutama orang tua itu harus memang betul-betul peduli terhadap anak-anaknya, putra-putranya, agar mereka itu betul-betul bisa memiliki 29 karakter. Harus bekerja sama antara 5 unsur yang ada, baik itu dari orang tua, dari pengurus, dari mubalek, pakar pendidik ya. Ini harus betul-betul kerjasama agar supaya penerapan 29 karakter luhur ini bisa terwujud dengan baik, agar supaya bisa menjaga pergaulan, karena pergaulan ini bisa mempengaruhi diri kita. Walaupun yang tadinya kita sudah mendapatkan pembinaan yang baik dengan pendidikan 29 karakter luhur, namun kalau kita tidak bisa menjaga pergaulan, ya maka kita akan bisa terbawa. Mudah-mudahan ini tercapai. Di kemudian hari, generasi-generasi yang punya 29 karakter ini, seandainya nanti suatu saat menjadi apa saja, entah itu menjadi Pak Guru, entah itu menjadi pejabat, bahkan menjadi presiden, maka dengan 29 karakter di zaman yang akan datang ini bisa negaranya jadi makmur, bangsanya jadi makmur, keadilan betul-betul terwujud, dan kemakmuran bisa merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami selaku orang tua adalah tentu saja tercapainya generasi emas sebagaimana target kita di tahun 2045, yang mana waktu kita tinggal 20 tahun lagi untuk menyongsong masa itu. Maka dari itu harapan dari kami adalah peran serta atau andil dukungan dari seluruh pihak, sehingga
bisa terbentuk, tercipta generasi-generasi yang memiliki karakter luhur, sehingga pada waktunya nanti betul-betul Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, dan tentu saja memiliki wibawa. Harapannya juga mudah-mudahan bisa terwujud dan terrealisasi masalah 29 itu terhadap generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu kita, agar perkembangan perjalanan Quran Zaman itu tetap bisa lancar dan berkembang. Harapannya generasi penerus PC Teluk Jambe Timur benar-benar memiliki 29 karakter luhur. Artinya karakter ini benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam bergaul, dalam bermasyarakat, bahkan mungkin dalam bekerja, sehingga bisa memiliki karakter luhur dalam hal berbicara, kemudian dalam hal bersikap, termasuk juga kejujuran, yang tentunya semuanya akan sangat bermanfaat, khususnya untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, bahkan untuk bangsa dan negara. Kita tak bisa memilih lahir di mana, tapi kita bisa memilih menjadi manusia seperti apa. Menjadi cerdas itu penting, tapi menjadi manusia yang luhur itulah yang akan dikenang. Karakter bukan sekedar pelajaran, tapi jalan hidup, jalan panjang yang kita tempuh bersama. Karena masa depan bangsa ini dimulai dari hati yang jujur, tangan yang mau bekerja, dan jiwa yang mau saling menjaga. Semangat generus. Semangat generus. Semangat generus. Semangat generus. Semangat generus. Terapkan 29 karakter agar menjadi manusia luhur. 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 Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.